Ini jangan bolak-balik lagi shopping. Demi banget. Nampak anak saya tidur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati penyakit kanker payudara lanjutan. Karena ibu ini sudah beberapa kali berobat dan dari detak tadi, dan itu udah alhamdulillah udah mulai membaik semuanya. Tinggal posisi untuk penyembuhan doang. Tetapi ingat, pengobatan dia punya kasar kanker payudara itu hanya ada dua faktor yang membuat dia itu berkembang. Yang pertama dari pola makan, yang keduanya adalah pikiran. Waktu pas posisi dia kena pikiran, karena itu punya permasalahan, bukan kasarnya dari segi pola makan saja. Saya tanya ibu, perkembangan ibu gimana? Ini sih lembek karena Ya, sudah membaik. tinggal pikiran Ya, kali ya. ingat pikiran yang saya tanya. Dalam ini ibu ini sekarang udah mulai mengecil dan mulai melembek dia kasarnya itu kanker payudaranya. Dan beberapa akar yang dari kanker tersebut sudah mulai putus ya. Ingat, pengobatan aku kanker payudara itu kita tidak menyentuh si payudara tersebut. Kita akan mengobati kasar memakai gelombang elektromagnetik. Selain kasarnya itu posisinya di kaki, dia punya kaki semua udah sarafnya. Pas di payudaranya dia tidak disentuh. Dia hanya kasarnya itu jarak sekitar 5-10 cm. Dia akan mengeluarkan energi tersebut. Secara pribadi saya sendiri akan mengeluarkan kekuatan energi alam semesta yang mematikan beberapa akar dari kanker payudara tersebut. Mari kita mengobati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini oleh sebentar. Ini oleh ini boleh. Ini satu detik. Ya, lepas. Oke, saudara, kita akan mengobati kanker payudara. Kita akan mematikan dia punya akarnya. Tetapi ingat, kita tidak menyentuh, karena itu barang sensitif ya. Tidak menyentuh si payudara tersebut. Tetapi kita hanya 5-10 cm. Tangan saya akan kasar sedikit kepada si akar kanker payudara tersebut. Ya, insya Allah akan mematikan dari akarnya tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah.
waktu pas posisinya tidak disentuh dan kita memakai kekuatan energi alam semesta, si pasien akan merasakan, yang pertama dia akan merasakan hawa panas, itu yang pertama. Yang kedua akan seperti ada yang bergerak di kanker payudaranya, walaupun saya tidak menyentuh. Sekarang saya tanya, apa ibu rasakan? Oh, hangat. Terus apa lagi ibu rasakan? Ada bergerak ya. Nanti ibu akan merasakan hawa panas setelah hangat. Mulai ada rasa panas ya? Biasanya mulai merasakan hawa panas? Ya. Ya, ininya dan tengahnya angkat semuanya. Ini. Ya, saudaraku, pasien ini sudah diobatin dengan kekuatan energi alam semesta. Yang pertama, tanpa menyentuh, kanker payudaranya itu akan merasakan hawa panas, yang itu pertama. Yang keduanya akan seperti ada yang bergerak. Dan ciri-ciri dari penyembuhan tersebut, yang pertama si kanker payudara itu akan melembek. Yang pertama, yang keduanya dia akan mengecil. Sedangkan yang ketiganya, waktu pas seperti ada sewaktu-waktu seperti ada kayak nyelkit, sakit, maka akar kanker payudaranya itu terputus, dia mati. Dan alhamdulillah ibu ini posisinya udah bagus sekali. Cuman yang diperlukan adalah pola makan serta pikiran, pola pikir. Waktu pas itu dilanggar, maka itu akan berkembang si kanker payudara itu. Dan alhamdulillah ibu ini sudah mulai membaik. Segera cukup, saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak. Apa yang boleh saya nanti? Yang perut. Siapa lagi? Kalau itu penyakit Pak. Pengajiannya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara,
Hari ini kita akan mengobati penyakit MAC kronis. Penyakit MAC kronis Bapak ini dari kecil ya. Pengobatan ini yang kedua ketiga. Dan kemarin sebetulnya Bapak ini sudah sembuh. Saya bilang sudah sembuh. Cuman kasarnya itu dia terputus pengobatannya. Jadi bermasalah lagi posisinya. Pada waktu pas pengobatan ke-1, ke-2 udah alhamdulillah sembuh. Saya tidak berapa kali pengobatan. Tapi ini terputus berapa minggu. Sehingga dia udah mulai kerasa lagi. Nah sekarang saya tanya. Sebelum diobatin sama sudah diobatin apa yang perbedaannya? Sebelum diobatin? Kalau sebelum itu rasa sakit banget? Iya. Iya. Di perut. Tapi setelah kemarin diobatin, sebelum terputus, lebih enak kan? Enak. Sampai tidur pula segala macam. Enak. Nah sekarang posisinya udah mulai ada kerasa lagi. Yang penting itu satu, pantangan jadi makan dia pengobatannya rutin. Kalau udah sembuh nggak boleh, ya enggak. Jadi bapak intinya bebas lah kalau udah sembuh. Yang penting pola makan yang dijaga itu pengobatannya dia rutin, ya pak ya. Oh iya, Allah. Kepalanya lagi Pak ya. Iya. Kasih tahu semua yang sakit ya. Dalam perut. Sebelah kanan. Kepalanya cengkleng. Mana juga sakit. Ngebleng itu. Oh ya. Bagian kanan aja. Enakin celananya sampai dengkul. Lagi. Oke, bentar. Iya, bentar. Oke, balik. Tolong saya. Balik. Majuan. Tetap. Tangan belakang, begini.
Suka lagi sok. Suka nyesok. Nggak bisa nih bawa makan. Wah, enak nih. Dia tuh mah nggak masak apa, kayaknya nggak masak apa, makanya saya pakai. Karena kan lanjut ya, aja yang ada itu ya masak apa pakai panas. Ya, semuanya benar. Lagi. Oke, tengah awas. Keluarin. Sekali lagi. Keluarin. Sekali lagi. Keluarin. Oke, saya tanya sekarang. Kepalanya lebih ringan nggak? Napasnya lebih enak? Oke, perutnya? Oke. Saudaraku, Bapak ini posisinya terkena dia makronis dari kecil, tapi alhamdulillah belum mencapai ke sariawan usus ya Pak. Efek daripada makronis, waktu pas dia mengeluarkan gas, dia akan merasakan menekan pembuluh darah otak, dia akan merasakan pusing yang luar biasa sekali. Dan posisi dia akan mengeluarkan gas lagi, menekan pembuluh darah paru, dia akan merasakan posisinya itu sesak napas. Dan alhamdulillah Bapak ini belum mencapai titik sariawan usus, baru mendekati ke sariawan ususnya. Tapi dogmanya udah makronis. Tapi alhamdulillah dengan pengobatan rutin, dengan pola makan, insya Allah dia akan sembuh. Saya kira cukup, saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa yang dirasakan? Sembuh. Apa ya? Kuyang. Oke, kita akan mengobati setelah semuanya. Kita akan mengobati posisinya alam bawah sadar kayak kemarin. Tapi nanti malam itu bukan di mana? Bagaimana? Ya, bagus ya, bisa. Hari ini kita lima bicara. Waktu kan kita ingin alam bawah sadar. Kembali kita ngomong apa yang kita. Jangan make sebelum kasar itu sudah selesai. Oke. Jadi waktu itu perintah saya mbak itu. Karena mbak akan merasakan kasar begitu. Itu sangat bagus jika Iya, karena presiden. Ya. Iya, karena kan proses pikiran sana, bagaimana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan mengobati posisinya pasien ya, yang dasarnya itu penyakit pikiran. Waktu dia penuh penyakit pikiran, dia akan merasakan semua permasalahan di dalam posisi tubuhnya, yang dia akan merasakan kasarnya seperti mah, seperti rasa sakit, ada yang dirasakan. Kenapa? Saya pikir pengobatannya setelah dia habis diterapi semuanya, kita akan mengobati kekuatan dengan kekuatan alam bawah sadar pengobatannya, dan dia dengan alam bawah sadar dia tidak akan
posisi dia akan mengikuti irama yang persahabatan alam bawah sadar tersebut. Yang dia akan tertidur. Setelah posisinya tertidur dengan kasarnya irama yang saya bicarakan semuanya, dan kembali dia dibangunkan, dia akan normal. Ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini jangan pikiran, belajar untuk bebasin, bebasin. Allah tidak akan merubah nasib hambanya kalau hambanya mau berubah sendiri. Tergantung dari hambanya mau berubah. Kalau Allah apa saja, nanti kan semuanya di pertanggungjawabkan. Belajar nggak ngebawa ini semua. Oke, coba balik. Balik. Baik. 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 Alhamdulillah bisa ditonton. Bismillah. Belajar, Bang. Baik. Tanya. Oke, saudara, hari ini kita akan mengobati penyakit ini yang lebih cenderung ke permasalahan bukan pikiran ya, kan? Dan penyakit akan timbul. Penyakit apapun akan timbul. Waktu kita akan mempunyai kasarnya bukan pikiran. Dan punya permasalahannya ke pikiran. Sehingga akan bermasalah posisinya ke organ tubuh kita. Karena semua yang menggerakkan tubuh kita adalah otak. Waktu pas otak bermasalah dengan pikiran yang begitu terbebani dan dia tidak bisa melepas, dia akan merasakan sakit dalam waktu bagian-bagian tertentu. Maka ibu ini
Apalagi kita mengobati dengan kekuatan alam bawah sadar. Ini waktu pas pengobat tersebut dia akan merasa tertidur dan mengikuti irama semua. Mari kita lihat. Ayo, nah, ayo, tiga. Oke, ditekan semua ya. Tekan. Waktu pas saya kasarnya hitungan ketiga, Mbak akan tertidur. Tertidur pulas banget ya. Tarik nafas, keluarin, sekali lagi, keluarin, sekali lagi, keluarin. Hitungan ketiga, Mbak akan mengikuti apa yang saya jelaskan. 1, 2, 3. Semakin lama Mbak semakin mudah tertidur. Hitungan ketiga Mbak akan pulas tertidur dan tidak mengingat apa-apa semuanya. 1, 2, 3. Hitungan ketiga Mbak akan melihat sebuah kasarnya sesuatu yang begitu indah, pemandangan yang begitu indah, gunung-gunung yang begitu indah, bunga-bunga di taman yang begitu indah. Hitungan ketiga Mbak akan belajar. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, semua permasalahan Mbak di dalam diri Mbak sendiri, di dalam suatu keluarga, dalam apapun bentuknya, Mbak semuanya adalah ikhlas. Semuanya Mbak tenang. Mbak tidak memikirkan apapun bentuknya. Mbak merasakan tenang yang luar biasa sekali. Walaupun Mbak diberikan ujian oleh Allah, tapi Mbak bisa menerimanya semua. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, waktu Mbak buka mata, Mbak akan merasakan segar yang luar biasa sekali. Badan Mbak sehat, dan Mbak tidak mempunyai beban pikiran yang macam-macam. Mbak bisa menerima kenyataan dalam kehidupan Mbak, dan Mbak bisa menerima, bisa legowo, dan bisa menempuh yang akan lebih baik ke depan. Waktu pas Mbak mendengar kepukan saya, Mbak akan terbangun dalam keadaan posisinya normal kembali dan merasakan legowo, menerima semuanya, dan hati Mbak akan merasakan tenang. Waktu pas saya kasar dan keprekan, Mbak akan terbangun. 1, 2, 3. Oke, terbang. Keluarin. Sekali lagi. Keluarin. Sekali lagi. Keluarin. Oke, belum rasa kelebihnya. Ya. Oke, saudaraku, itu pengobatan alam bawah sadar yang lebih cenderung orang yang punya penyakit terbebani dalam kehidupannya, punya pikiran dalam hati. Karena waktu kita mempunyai permasalahan apapun dan tidak bisa terpecahkan, dan itu akan menimbulkan satu penyakit secara penyakit fisik dan akan menjadi penyakit semuanya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mami, nenek. Udah jam 11, udah jam segini. Oke, apa yang Mak rasakan? Mata. Tapi kalau melihat di 100.000 kelihatan? Kelihatan? Iya. Nah, oke, kita akan mengobati penyakit mata Mak ya. Hari ini Mak mau kasar di obat kita cukup perih banget. Tapi akan normal di dalam hati. Mau? Perih. Nah, tapi kalau bisa sembuh, dia perihnya hanya perlu 2 menit, 2-3 menit. Mau? Tapi bakal merasa lebih enak. Mau? Ya? Takut?
Nggak mau? Oh ya udah, kalau nggak mau kita masih banyak cara yang akan kita pakai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati penyakit mata. Karena ini kena matanya itu rabun, dan saya lihat posisinya ini penyakit katarak. Dan pengobatan di sini tidak dioperasi karena di sini kekandungan. Dia harus menunggu tetap beberapa syaratnya dan diberikan satu obat cairan yang insya Allah kasarnya itu waktu pas cairan tersebut ditetesin, maka dia akan besok paginya dia mengeluarkan belek macam, dan itu selaput dia kasarnya dia katarak itu akan mengkelupas. Kita akan mulai. Ini nggak mau ditetesin itu, takut perih. Ya udah, nanti tetesin di rumah aja air biasa ya, air obat ya. Tapi kalau mau pengen cepet, ada khusus dia daunnya. Ya yang perih, tapi insya Allah ya, dia akan mengkelupas dia punya katarak tersebut ya. Sebetulnya daun itu dikenal dengan jawer kotak ya. Tetapi itu dinetralin dulu. Miana, karena miana kan banyak posisinya. Cuma miana jawer kotak, dan itu akan dinetralin dulu. Karena dari satu sisi dia ada obat, tapi dari sisi lain juga dia punya racun. Makanya racunnya dinetralin. Kalau orang sudah dia kotok. Kotok ya. Kotok. Mau rupanya senang yang kotok kan ya. Udah lihat ini. Hebat. Alhamdulillah. Dua hal. Kemarin jam 10 tetap kelamaan nungguinnya. Jam 11 mah datangnya. Jam Setengah 11. Jam 11 datangnya. Ke sini. Wah, Jam 11 dari rumah. dari rumah jam 11, dari sini jam berapa? Orang udah pada tutup. Jam 11 tuh. Jam 11 ini. Oke, mau balik. Putar. Sono. Sono. Ah, iya. Sini, iya lupa banget. Betul nggak? Balik nggak? Iya, kita bener. Udah kepala. Sudah sakit kepala nggak? Balik semuanya. Kemana sini lagi? Ya. Maju maju. Ya. Oh, ini saya kawan baju. Ya Allah.
Oke, buka matanya, tutup lagi, merem lagi. Oke, buka matanya. Iya. Coba Mama lihat di sekeliling. Pertama ringan dulu. Ringan, oke? Oke, sekarang mari juga di sana. Ibu sini. Ya. Ibu dulu sini. Mama tiduran. Tiduran di Iya. sini. Iya, tidur di sini nih. Kepalanya di sana, Mati, kaki di sana. mati. Kepala di sana, kaki di sana, ya. Ya. Ya Allah. Katanya lagi kedap-kedip merem, kedap-kedip merem ke kiri ke kanan. Loh, ya, kalau merem. Nah, sekarang Mama jangan buka matanya. Apa yang merasakan? Perih apa? Nah, ya dah. Mama begitu aja. Kenapa? Merem. Jangan buka mata sebelum disuruh, ya. Masa duetin lagi apa kan? Hmm? Bisa duetin lagi apa? Anak paling ada. Oh, komplikasi. Apa ibu rasakan? Oke, maaf dulu ya. Ya. Ini lagi. Diberikan lagi ya. Lagi. Yang kemarin ninggal itu yang pasar beras itu kanker otak. Lu kena urat saraf tadi. Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan mengobati pasien yang kena urat saraf kejepit. Pasien ini baru berobat dan kita akan lihat pengobatannya dan reaksinya. Dikarenakan urat saraf kejepit itu sudah posisinya sudah menempel di garis pertama. Jadi seperti ini. Urat saraf yang normal seperti ini. Dan ibu ini sudah menempel di satu sisi, ya enggak? Jadi waktu pas di antara yang satu menempel ke yang kedua, maka posisinya urat saraf itu kejepit dan rasanya adalah luar biasa sekali sakit. Ya, hari ini kita akan mengobati dan insya Allah enggak, kita minta kepada Allah untuk sembuh. Kita akan mulai. Ibu sakit ini udah berapa lama? Dari turun pertama ya Allah. Penyakit dari corona. Ibu dari mana? Grafuri. Jadi penyakitnya posisinya udah selama posisi corona. 3 tahun. Ibu nggak ke dokter. Ada beberapa kasarnya itu orang saraf kejepit. Untuk kasar tidak dilanggar. Yang pertama dari pola makan ibu. Pola makannya yang pertama, ibu nggak ada beberapa buah yang nggak boleh dimakan. Ibu hindari makanan yang kasarnya itu berbiji tunggal. Contohnya kayak durian, mangga, kelengkeng. Itu untuk buah-buahnya. Jadi ibu hanya boleh makan yang posisinya itu buah-buahan yang tidak kasarnya itu berbiji tunggal. Tetapi ada yang tidak berbiji tunggal, contohnya pisang, itu nggak boleh dimakan lagi. Enggak. Terus yang kedua, emping atau melinjo, jeroan. Udah, apa nih? Untuk itu doang batangannya. Yang lain ibu bebas makan. Misal yang ikan satu, jangan makan ikan bandeng.
Alhamdulillah bisa. Subhanallah. Wa haula wa quwwata illa billah. Jadi kerasa di sebelah kiri ya. Terus ada lagi deh yang nggak boleh dilanggar, jangan gendong bapaknya. Bapaknya lagi berat-berat jadi gendong-gendong. Kadang-kadang tuh perempuan suka gendong-gendong. Nah. Terus jangan angkat berat dulu ya dalam pengobatan. Jadi kerasanya ibu posisinya habis bangun tidur. Kalau udah berjalan sedikit lama Ibu mohon maaf, saya kalau sampai sini aja, sampai sini. Ini, diangkat ini. Oh, ya, coba. Oh, sudah bisa. Ibu ikut ini Rama, dia gelap. Lagi. Saudara kaki bisa. Tunjukin yang sakit. Lepas. Alhamdulillah. Allah. Ya Allah. Dulu balik belakangnya. Balik ya. Oke, sekarang ibu diri. Oke, perhatiin saya. Perhatiin. Tangan ibu tempel seperti ini. Terus nanti posisinya, waktu pas saya tekan, tempelin perut ibu posisinya di tembok. Tetapi si kaki itu nggak boleh tepuk dan nggak boleh cingkek. Ya bu ya, seperti ini ya. Ya, kita mulai. Mulai. Belum di sini. Munduran dikit. Oke. Mukanya nengok sebelah kiri. Nengok sebelah kanan. Mukanya lurus. Alas, sabar. Terus lagi.
Tarik nafas semuanya. Keluarin. Sekali lagi. Keluarin. Sekali lagi. Keluarin. Tunggu jalan. Ada perubahan, nggak ada perubahan dia bilang. Balik lagi Bu. Tunggu saya. Duduk ya, Mas. Ma duduk. Saya duduk udah. Iya, merem, balik duduk. Duduk merem. Nanya deh. Sekarang saya tanya apa yang gue rasakan. Itu keras kok itu semuanya, ya. Sekarang saya tanya lebih nyaman ya. Ibu jujur. Ada perubahan, nggak ada perubahan dia bilang. Karena posisinya urat saraf ibu ini bukan seperti ini. Tapi yang normal kan seperti ini. Nah ibu nempel begini. Dan waktu kalau di dalam kedokteran ini posisinya harus dioperasi. Ya enggak? Nah, tapi di operasi ada dua faktor. Ada dua kasarnya. Yang pertama itu gagal dan berhasil. Waktu pas gagal ibu akan numpuh. Ya enggak? Tapi pengobatan rutin, insya Allah mudah-mudahan ya. Karena yang di sini yang urat saraf itu banyak. Nah. Sekarang saya tanya lebih enakan nggak ibu? Lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pengobatan apapun itu, apa pengobatan dia punya urat saraf itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah akan ada perubahan. Yang penting satu, pantangannya dimakan dan jangan posisinya kerja berat dulu ya. Oke, alhamdulillah. Ibu bisa dekat bapaknya sana. Jalan dulu. Ibu rasakan. Ada perubahan, nggak ada perubahan, ibu bilang. Ada enteng. Kalah buat enteng malah. Dia waktu pas ketarik, betak bunyi itu. Bunyi tadi Bu. Kedengeran? Beneran. Jadi waktu pas dia begini, pas tertarik dalam kotak sarafnya, dia bunyi klok begini, itu dia kabur, betak. Tapi dia kalau salah, nempel lagi. Jadi pantangan kita jadi makan amat. Udah melakin saya. Udah buka matanya. Enggak mata orang. Air baik, Ustaz. Iya. Ibu kemarin tadi ditetesin. Kalau ditetesin, insya Allah mudah-mudahan. Ibu nggak mau. Ini apa? Jadi pakai yang level 1. Padahal kalau ibu pakai yang level 3, ibu langsung cepat. Ibu Lalu nggak mau. saya kanji dulu, saya pukulin Hmm. kembang ini, kembang Kembang apa? melati dulu. Kenapa harus dikembang melati? Terus mata saya bermerbaik. Timunya ada efek kalau kembang mati. Iya. Jadi saya takut lagi gitu kan. Ini Pak Ustadz ada gitu tetes. Ya, Perih banget itu. Ada. Oh, takut. kita aja kalau sakit itu sebetulnya yang punya penyakit mata, sebetulnya dengan tetesan asmara ini kita sembuh. Karena hampir bisa makan berair. Rasa pembuat. Asmaranya udah ketemu. Oh ya, alhamdulillah. Lagi banyak lagi buat banyak. Banyak yang belum makan ya. Ini mana Kalau Puri mah ini kan di sini ya. Di sini kan ya, itu kan daerah situ. Perumahan ya. Waktu dulu waktu ngobatin kita tuh dikasih kayak kecil itu apaan ya Pak ya dulu? Oh ya, Obat itu mati desain. mati semuanya jadi. Iya. Daripada ibu pasangnya mau besar. Iya itu kan udah dioperasi Udah ya, gitu jadi ya? yang satu doang kan masih kecil itu. Iya, jadi nggak datang bulan udah sampai sekarang. Iya. Jadi ada kasarnya itu sebangsa ramuan Bebas. yang bisa matiin kista. Nah,
Kalau buah naga boleh saya dokter. Untuk siapa? Baik. Jangankan buah naga, buah kebo boleh. Ya emang dikasih sebanyak itu. Oke, semuanya ngegeser, kita akan lempengin semuanya. Ibu-ibu geser. Oke semuanya.